Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pejuang OSN yang luar biasa, jumpa lagi dengan channel Mat Olim. Jangan lupa tekan tombol lonceng di akhir nonton agar tidak ketinggalan dengan soal-soal yang terbaru. Pada kesempatan kali ini kita akan latihan beberapa soal terkait dengan kecepatan untuk persiapan OSN SD tahun 2023. Soal yang nomor 1. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 40 km per jam selama 2 jam pertama. Berarti di sini bisa kita tuliskan pada kecepatan yang digunakan 40 km ini, 40 km per jam ini, waktu yang digunakan adalah 2 jam. Selanjutnya di sini ia melaju dengan kecepatan 60 km per jam selama 3 jam terakhir. Berarti di sini ada kecepatan yang kedua, yaitu 60 km per jam. Waktu yang digunakan dengan kecepatan itu adalah 3 jam. Pertanyaannya, berapa kecepatan rata-ratanya? Ingat bahwa kecepatan rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu. Karena di sini ada 2 kecepatan yang berbeda, maka dari masing-masing kecepatan dengan waktu yang digunakan ini nanti ada jarak yang ditempuh, jarak yang pertama dan jarak yang kedua. Berarti di sini nanti kecepatan rata-ratanya adalah jarak yang ditempuh dengan kecepatan 40 ditambah dengan jarak yang ditempuh dengan kecepatan 60 dibagi T1, yaitu waktu yang digunakan pada saat kecepatannya 40 ditambah dengan T2 pada saat kecepatannya 60 ini. Jadi kecepatan rata-rata itu adalah jarak total dibagi dengan waktu total seluruhnya. Selanjutnya kita substitusikan S1. S1 ini adalah jarak yang ditempuh pada saat menggunakan kecepatan 40 ini. Berarti S1, ingat bahwa jarak atau S itu rumusnya adalah kecepatan dikalikan dengan waktu. Ini adalah rumus untuk mencari jarak. Sekarang kita substitusikan S1-nya adalah ini, 40 dikalikan 2. Kemudian ditambah S2-nya ini, 60 dikalikan 3. Dibagi dengan T1, yaitu 2 jam ini, ditambah dengan T2-nya 3 jam yang ini. Sama dengan 40 kali 2, 80. Ditambah 60 kali 3, 180. Dibagi dengan 5. 2 ditambah 3. Sama dengan 80 ditambah 180, 260. Dibagi 5. Sama dengan 260 dibagi 5 diperoleh 52. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 52 km per jam. Untuk soal yang nomor 2. Jarak Kota Medan dan Danau Toba kurang lebih 90 km. Henry meninggalkan Medan menuju Danau Toba pada pukul 08.00 dengan kecepatan konstan atau kecepatan tetap, yaitu 90 km per jam. Ini bisa kita gambarkan misalkan seperti ini. Di sini ada Kota Medan menuju Danau Toba seperti ini. Selanjutnya Henry tadi berangkat pada pukul 08.00. Kecepatan yang digunakan 90 km per jam. Berarti di sini kecepatan dari Henry
adalah 90 km per jam. Selanjutnya di sini 20 menit kemudian Anissa meninggalkan Medan menuju Danau Toba dengan kecepatan 120 km per jam. Berarti di sini ada kecepatan dari Anissa yaitu 120 km per jam. Berapa jarak mobil Anissa dari tempat tujuan ketika Henry sudah sampai? Berarti ketika Henry itu sudah sampai di sini, Anissa kita misalkan sampai di sini. Pertanyaannya, berapa jarak mobil Anissa ini ke tempat tujuan ini? Ini yang ditanyakan. Nah, sebelum kita mencari jarak mobil Anissa ke tempat tujuan, terlebih dulu kita cari waktu yang digunakan oleh Henry sampai ke Danau Toba. Berarti di sini bisa kita cari. Ingat bahwa kecepatan perumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu. Sehingga waktu itu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Jarak yang ditempuh 90 km dibagi dengan kecepatan yang digunakan Henry adalah 90 km per jam, maka didapatkan 1 jam. Jadi, waktu yang digunakan Henry untuk sampai di tempat tujuan adalah 1 jam atau 60 menit. Selanjutnya, kita cermati untuk yang Anissa. Anissa berangkat 20 menit setelah Henry. Jadi, setelah Henry berangkat, 20 menit kemudian Anissa baru berangkat. Kemudian kita tahu tadi bahwa Henry sampai di tujuan memerlukan waktu 60 menit. Artinya, pada saat Henry sampai di tempat tujuan, maka Anissa sudah berjalan selama 60 dikurangi 20 menit. Jadi Anissa sudah berjalan selama 40 menit. Karena tadi Anissa berangkatnya 20 menit setelah Henry. Henry butuh waktu 60 menit. Maka ketika Henry sampai di tujuan, Anissa baru berjalan selama 40 menit. Maka sekarang kita cari jarak yang ditempuh oleh Anissa setelah 40 menit ini atau selama 40 menit ini. Jarak rumusnya adalah kecepatan dikalikan dengan waktu. Kecepatan dari Anissa adalah 120 km per jam ini dikalikan dengan waktunya 40 menit. 40 menit ini kita ubah menjadi jam, yaitu 40 per 60. Ini satuannya sudah jam. Ini kita sederhanakan, maka jarak yang ditempuh Anissa adalah 120 kali 4 dibagi 6. Hasilnya adalah 80 km. Jadi jarak yang ditempuh Anissa dari sini ke sini ini adalah 80 km. Sementara jarak total tadi adalah 90. Maka sisanya yaitu jarak mobil Anissa ini ke tempat tujuan tinggal 90 dikurangi dengan ini 80. Maka jaraknya adalah 10 km. Jadi jarak mobil Anissa dari tempat tujuan ini adalah 10 km.